Lu pada pasti tahu lah kalau gue demen banget sama manga Tatsuki Fujimoto. Dan kalau lu belum tahu, gue kasih tahu, gue demen banget sama manga karya Tatsuki Fujimoto. Gue demen banget Chainsaw Man dan juga Fire Punch serta kumpulan one shotnya dia, gue suka banget. Dan video kali ini gue mau ngomongin Look Back, manga one shot dia yang terbit di tahun 2021 dan mendapatkan adaptasi anime movie. Obviously gue udah nonton adaptasi filmnya dan manganya gue arir. Jadi apa ya, video ini tuh sebenarnya video cerita aja sih, perasaan gue ke apa ya, cerita Look Back ini ngena banget ke gue, kenapa gitu alasannya dan lain-lain. Dan ini ya bukan video review anime movie-nya. Kalau lu pengen lihat gue review anime movie-nya, lu pencet aja tuh video di sini, diklik lah, gue nggak tahu lah. Dan video ini karena gue pengen ngebahas spesifiknya ceritanya bakal banyak spoiler gitu, jadi udah kasih tahu ya, video ini banyak spoiler. Anyway, lanjut. Pertama gue mau ngomongin Fujino yang karakternya relate banget sama gue. Dan Fujino ini diceritain mempertanyakan kenapa sih Fujino gambar. Fujino ini awalnya bocah yang pengen gambarnya dipuji sama teman kelasnya. Alasan yang simple banget. Tapi seiring jalannya cerita dan ketemu Kiyomoto, mempertanyakan alasan kenapa dia gambar. Obviously awalnya pas dia dikalahin Kiyomoto, dia pengen improve buat ngalahin Kiyomoto. Ternyata si Kiyomoto ini ternyata fansnya Fujino. Pas awal mereka ketemu di saat Fujino ke rumahnya buat kantor ijazahnya Fujino. Terus mereka berdua jadi deket banget dan menjadi dua seniman. Interpretasi gua, Fujino dan Kiyomoto pas deket jadi dua seniman, alasan gambar Fujino ini buat Kiyomoto jujur. Makanya heartbreaking banget pas Kiyomoto nggak mau lanjut gambar bareng Fujino pas mereka dapat serialisasi manga dan si Kiyomoto milih lanjut kuliah seni. Gue juga menginterpretasi si alasan kenapa si Kiyomoto gambar itu ya, alasan si Kiyomoto gambar itu sebenarnya ya buat Fujino juga, karena Kiyomoto kan dasarnya fans banget, suka banget sama si Fujino lah ya, dan pengen improve gitu gambarannya gitu atas kekaguman ngeliat komiknya si Fujino. Saking kagumnya dia ngerasa gue pengen improve gambarnya dan akhirnya dia milih buat lanjut kuliah di jurusan seni meskipun mau gak mau harus pisah. Karena apa yang dirasain si Kiyomoto pas itu mungkin dia juga kerasa didorong sama si Fujino gitu, makanya pengen improve lebih jauh sampai akhirnya ya gitu. Anyway, di akhir cerita Fujino itu ngomong gambar itu ribet banget dan sebenarnya dia malas gambar dan mending jadi penikmatnya aja. Dalam konteks ini ya mending jadi pembaca komik aja gak sih. Dan dia mempertanyakan itu kenapa sih dia ngegambar, kan ribet banget kan, gini kan gitu malesin kan. Dan si Fujino mempertanyakan kenapa alasan dia gambar itu buat apa. Itu stuck banget di gua. Kenapa bang stuck banget di lu kan bukan tukang gambar kayak si Fujino sama Kiyomoto. Emang stuck banget dan emang agak cocok logis sih sama sikon gua sekarang. Kenapa pas Fujino itu mempertanyakan alasan dia gambar itu buat apaan. Walaupun gua bukan tukang gambar kayak dia ya, gue tetap relate banget di poin itu. Gue mau pertanyakan diri gue sendiri, kenapa gue melakukan sesuatu, dan sesuatu yang gue maksud adalah kenapa gue ngonten gini, kenapa gue bikin video perwibuan di YouTube, kenapa gue bikin video perwibuan di TikTok. Gue ngerasain males dan ribet banget bikin konten video, sumpah. Tapi entah kenapa tetap gue lakuin. Gue nggak tahu kenapa. Emang apaan dia gue kejar? Gue nggak tahu. Awal start gue konten di TikTok pas tahun 2020 tuh itu seneng banget gitu, FYP mulu tuh, kayak Fujino yang komennya itu muji-muji gitu dah pas Fujino bocah itu. Tapi seiring jalannya waktu, gue ngeliat konten orang, gue rasanya pengen jadi improve juga gitu loh, karena gue ngerasa kalah saing gitu ngeliat video orang lain yang gue rasa jauh lebih bagus dari gue. Dan itu ya kayak si Fujino aja pas ngeliat gambarnya Kiyomoto pas terbit di majalah SD itu. Ujungnya sampai sekarang gue bolak-balik mempertanyakan alasan gue lanjut ngonten ini buat apaan. Mau ngincer terkenal dan banyak yang suka, kayak sangat amat gak realistis sih jujur, dan kecil banget chance-nya. Atau gua mau ngincer duit ya jujur ya lebih banyak cara di luar sana yang gue rasa lebih cepet dan lebih stabil gitu loh buat cari duit daripada maksain diri gue ngonten gini. Maka emang dasarnya gue suka banget konten gini dengan segala kelibetannya, kayak misalnya gue mikir konsep video, nulis skrip, rekaman, ngedit, sampai upload, bikin thumbnail dan lain-lain. Gue juga kagak tahu. Gue nggak bakal nyangkal gue suka banget bikin video ini di YouTube, buat TikTok ya. Dan gue juga nggak bakal nyangkal gue pengen terkenalnya gitu suatu saat kalau bisa, dan gue pengen dapat duitnya juga sih. Tapi beyond that lah, itu apa gitu yang gue incer, gue kagak tahu. Nah, apa ya, rasanya itu emang idealis banget dan rasanya kagak realistis, apalagi di kondisi dunia sekarang. Apa ya, di saat
proses gue bikin video itu gue punya standar sendiri gitu. Topik apa yang mau gue angkat, anime apa yang gue bahas, kenapa gue pengen bikin video tentang gaming, gak gini gak gitu. Itu ada standarnya gue sendiri dan ada perasaan gitu. Video ini kayak cukup menarik buat gue bikin gitu, topiknya atau apa gitu loh. Dan gue juga sadarin cara gue bikin video itu rasanya terlalu idealis buat pasar konten sekarang. Gue tuh sadar gak terlalu sesuai gitu selera gue sama pasar, sama apa yang rame diomongin pas gue tiap kali riset gitu tentang perkontenan gitu. Walaupun gue akuin gue juga topik yang gue omongin itu ya kadang ada yang sesuai sama pasar, cuma seringnya gue ngerasa kayaknya terlalu idealis gue gak terlalu mau nyocokin diri gue sama pasar. Jadi gue nggak mau sekadar rame, tapi di satu sisi gue pengen video gue itu sekadar rame, dan dia tuh ribet banget. Makanya balik lagi, kenapa sih gue konten, kenapa sih gue bikin video gitu loh. Kayak si Fujino aja, kenapa sih dia gambar gitu walaupun ribet. Dan pokok sampai sekarang gue gak tahu sih alasan gue konten ini buat apaan gitu, walaupun ya gitu tadi. Anyways, gitu aja tentang gue ngebahas look back. Ini coba video cerita gak jelas gue lah buat refleksi diri gitu perjalanan perkontenan ini dengan impian idealis di atas kertas ini yang mungkin ya gitu dah. Dan emang look back ini cocok sih buat refleksi diri, buat lu pada juga gitu, mungkin ngerasain hal yang serupa kayak gue. Dan emang dasarnya karakternya ngena banget sih, struggle karakternya buat gue gitu. Makanya gue demen banget sama look back gitu dari dulu pas apa tuh terbit tahun 2021 dan sampai sekarang kedapatan baga fisiknya dan dapat anime movie-nya itu bener-bener ada special spot tersendiri di hati gue ini. Manga itu filmnya. Lagi-lagi gue inget lagi, gue bukan tukang gambar, bukan seniman kayak karakter di look back ini, tapi ya ngena aja buat gue. Kenapa sih Fujino gambar, kenapa gue konten, kenapa gue melakukan sesuatu, gue gak tahu kenapa gue konten kayak gini. Ujungnya suatu saat itu bakal gue jawab sendiri, tapi entah kapan. Pokoknya ini video cerita gue. Bye.